Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Main Kicibogo. Dan saya ucapin terima kasih yang sudah mengklik video ini. Dan semoga nontonnya sampai habis. Dan jangan lupa dikasih like atau subscribe. Buat yang belum dengerin cerita ini, ada baiknya simak dulu kisah sebelumnya agar nyambung ceritanya. Begini kisahnya. Mendengar cerita dari Ibu Ani, tetangganya Pak Marwan, kini sikap mereka berubah 180 derajat. Bila sebelumnya nih, mereka memandang nonsen dengan adanya dunia supernatural. Kini mereka mulai memburu orang-orang pintar untuk kesembuhan Lia. Alhamdulillah, dengan bantuan kenalan dan tetangga, mereka bisa mendapatkan alamat beberapa tabib dan paranormal. Satu demi satu, mereka diundang ke rumah mereka. Namun anehnya, setiap mereka datang, maka para tabib dan paranormal itu selalu dilabrak oleh Lia. Seolah dia enggan untuk diobati. Akibatnya, mereka angkat tangan, nyerah, tak mampu mengobati Lia. Namun mereka tak menyerah begitu saja. Terlebih para kerabat, tetangga, rekan bisnis, maupun relasi lainnya juga tak keberatan untuk terus membantu mencari orang-orang pintar yang dapat menyembuhkan penyakit Lia. Namun keadaan Lia semakin tak terkendali. Entah siapa yang bermayam di dalam tubuhnya. Setiap akan diobati nih, Lia lebih dulu tahu. Lia juga berkata dengan suara yang mirip kakek-kakek, kadang-kadang nenek-nenek. Anehnya lagi nih, setiap dibacakan ayat suci Al-Quran, Lia hanya tertawa, meledek. Dari catatan Bang Aldi, sudah 42 orang pintar dikerahkan, baik dari ujung timur sampai ujung barat, Pulau Jawa. Namun, Lia tetap saja belum berubah. Bahkan, beberapa orang pintar sempat terluka akibat diserang Lia yang semakin ganas. Karena semua usaha selalu gagal. Akhirnya, seluruh keluarga dikumpulkan dengan wajah kecewa, letih dan putus asa. Ibu mengetuk palu sebagai tanda menyerah. Semua keluarga disuruh pasrah dan berdoa di rumah masing-masing. Dan pada titik inilah keajaiban itu terjadi. Ini epicnya Bang, Mbak. Saya pernah dengar nih, kalau kata para ustadz, kita disuruh usaha. Masalah berhasil apa kagak itu urusan Allah, punya kuasa. Yang penting kita ikhtiarin dulu. Nanti pasti Allah kasih jalan. Kalau kita diam aja, nanti kita disalahin juga. Ntar ada yang ngomong gini, ketahuan anak lu sakit, ngapa lu diam aja kagak diobatin? Kan begitu yang sering kita dengar. Kita lanjutin ceritanya. Ketika Bang Aldi dan saudara-saudaranya sudah pada pasrah nih ya, sampai suatu hari saat dalam perjalanan pulang dari rumah ibu, setelah menjenguk Lia, mereka mampir di sebuah minimarket yang ada di Jalan Bahagia, Cirebon. Sudah karena kecapean atau keletihan, membuat Bang Aldi malas ikut masuk ke minimarket tersebut. Dia memilih menunggu di mobil bersama anaknya Laila. Sambil menunggu istrinya datang, dia mencoba rileks dengan membaca koran dan majalah yang berjejer rapi di lokasi parkir. Dari salah satu majalah yang dia baca, dia sangat tertarik dengan majalah misteri. Di situ terpampang jelas semua paranormal yang memiliki keunggulan ilmu. Tentunya setelah dia baca majalah itu, dia buka berulang kali dan ternyata ada satu paranormal yang membuatnya sangat tertarik. Dengan semangat baru yang kini tumbuh, setelah istrinya datang, dia langsung menyodorkan majalah misteri kepadanya. Atas kesepakatan bersama, mereka berdua langsung menuju paranormal yang tertera di majalah tersebut. Setelah bertanya ke sana ke sini, akhirnya mereka temukan alamat paranormal itu. Nah, setelah bertemu paranormal yang dimaksud, Aldi langsung menjelaskan tentang keadaan yang dialami Lia. Setelah merenung sejenak, sang paranormal beranjak pergi ke sebuah kamar. Kurang lebih 20 menitan, dia kembali lagi dengan membawa sebotol air mineral. Boleh aku lihat adikmu saat ini, kata sang paranormal. Ringkas cerita nih, dengan senang hati dia dan istrinya mengantarkan paranormal itu ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, dengan tenang, paranormal tersebut mendekati Lia yang sedang mengoceh tak karuan. Dan tanpa diduga sebelumnya, Lia membalikan tubuh dan langsung melancarkan pukulan ke si paranormal tersebut.
Tanpa bisa dihindari, pukulan itu dengan telak mengenai dada si paranormal, dan dia pun tersedut mundur dengan disertai darah segar keluar dari mulutnya. Namun dia sepertinya tidak ingin menyerah. Sambil duduk bersila, si paranormal membuka tutup botol air mineral yang dibawanya dari rumah. Dengan membaca sebuah mantra, orang tersebut berdiri kembali dan menyiramkan air mineral tersebut ke tubuh Lia. Aneh, secara spontan Lia menjerit histeris. Bersamaan dengan itu dari kepala Lia keluarlah sebuah keris hitam dengan panjang sekitar 35 cm. Sungguh tidak dimasuk akal. Seketika itu juga, Lia langsung roboh, tak sadarkan diri. Sementara itu, dengan sigap, orang tersebut mengambil keris yang tergeletak di samping kepala Lia. Dengan terlebih dahulu membaca sebuah mantra, keris itu pun dia masukkan di dalam wadah kain hitam yang telah dipersiapkannya, lalu dibawanya pulang. Yang tak kalah seru nih, dan yang tak kalah aneh, 2 jam setelah kejadian itu, Lia benar-benar sembuh total. Esok harinya mereka sekeluarga mendengar kabar dari teman Lia sewaktu bekerja yang menyebutkan bahwa tadi malam Pak Marwan meninggal dunia secara mendadak dengan batok kepala berlubang. Nauzubillah min dzalik. Begitulah kisah mistis yang dialami langsung oleh keluarganya Bang Aldi. Kini Lia sudah sehat dan menjalani kehidupan normal bersama Arifin suaminya. Semoga kisahnya yang pahit ini tak menimpa orang lain, begitu kata Bang Aldi. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.